kembali lagi dengan Komsos KR dengan acara baru untuk hari ini. Acaranya namanya KR Show. Semua bisa di sini. Untuk episode yang pertama, kita ada bintang tamunya loh hari ini. Bintang tamunya adalah Frater Martin. Hai Frater. Gimana nih Tar? Perkenalkan dulu Tar, biar semua itu tahu Tar. Semua orang tahu di sini Frater siapa gitu. Oke. Ya, halo teman-teman. Saya Frater Martinus Renda CM. Teman-teman bisa memanggil saya Frater Martin. Frater hobinya apa Tar? Hobi ya. Hobi saya sebenarnya itu ada dua, futsal sama basket. Frater di KR udah mulai dari kapan Tar? Kalau di KR-nya itu ya hampir 10 bulan ya. Saya ini sebenarnya ditugaskan di Yayasan Lasaris. Lalu di Yayasan Lasaris saya juga masuk ke unit-unit sekolah yang ada di bawah Yayasan Lasaris. Seperti teman-teman ketahui ada Sendiri 1, Sendiri 2, SMK, sama SMK. SD itu yang di wilayah Surabaya. Nah itu tugas saya utama. Dan ini disebut kalau kami di pembinaan untuk calon imam CM itu disebut sebagai tahap pastoral kategorial atau tahun kedua setelah pastoral paroki. Setelah pastoral paroki ya. Kalau di sekolah, kalau di yayasan memang saya diminta untuk masuk ke unit. Nah tujuannya sebenarnya juga untuk mengenal kehidupan ya di sekolah-sekolah itu, bagaimana proses dinamika yang ada di sekolah itu yang saya alami. Lalu juga beberapa sekolah saya masuk untuk ya mengajar juga ikut terlibat di kelas untuk juga mengenal bagaimana proses pendidikan belajar mengajar di sekolah-sekolah atau di kelas. Nah, itu yang saya lakukan di sana. Tapi kalau frater-frater yang lain itu juga pasti sama di bidang pendidikannya atau akan berubah-berubah sih Tar? Maksudnya ada yang ditempatin di mana gitu Tar? Oh iya, kalau tentang itu tidak sama. Ada yang di seminari, selain di seminari ada juga di tempat-tempat lain di YKBS, di paroki. Nah, jadi tidak otomatis semua di pendidikan enggak. Oh iya, terus Frater mulai masuk ke seminari itu kapan? Oh ya, teman-teman, saya ini bukan datang dari seminari menengah ya, seperti yang teman-teman tadi ketahui Garum, salah satunya itu bukan. Saya berasal dari sekolah, ya sekolah yang bukan memang seminar, sekolah biasa ya. Oh, sekolah biasa. Jadi dulu. Saya anak SMK. SMK mana tuh? Saya SMK di Malang, SMK Bakti Luhur. Jadi apa namanya ya saya belajar ya mengikuti prosesnya itu seperti teman-teman OMK biasanya gitu. Jadi nggak ada sih kalau dulu persiapan khusus nanti masuk seminar itu enggak. Awalnya saya enggak tertarik sih masuk seminari. Terus kenapa bisa menjadi tertarik? Ini sih yang aku biasanya tanyakan kepada frater-frater. Awalnya saya tertarik menjadi imam itu sebenarnya saya sempat mengingat dulu ketika saya SD, saya melihat ada seorang imam, imam misionaris yang lewat lalu menyapa. Dan ketika saya melihat Romo itu ya, sungguh-sungguh terkesan. Saya terkesan karena melihat gini, loh, terkesannya dari mana? Romo itu seorang misionaris. Waktu itu dia pergi ke stasiun menggunakan motor trail itu ya. Jadi orangnya itu loh, kan lucu tuh. Romo pakai motor lalu pakai jubah. Nah untuk saya anak-anak ketika melihat itu, ini ada apa kan gitu tuh. Keren ada gitu. Lalu saya juga waktu itu teman-teman, saya ini belum menjadi Katolik. Sehingga asing loh, kok ada yang pakai baju putih seperti ini, pakai motor lagi kan gitu. Dari sini saya itu melihat ada yang aneh. Kemudian saya beritahu ke mama saya, "Ma, kok ada yang itu ya? Ada orang tadi yang pakai motor trail kemudian nyapa gitu." Lalu mama saya itu bilang gini, "Alah, kamu nggak usah dekat, itu pendetanya orang Katolik gitu." Jadi saya berasal dari keluarga Kristen gitu ya. Orang tua saya bahkan sampai saat ini ya masih Kristen gitu. Nah itu awalnya tertarik. Lalu kemudian setelah masuk SMP, saya masuk SMP Katolik, lalu juga SMK ini, keinginan untuk masuk menjadi imam itu berkurang. Tahap penentuan ini justru ketika saya kelas 12 SMK ini. Saya mengenal beberapa frater CN, kemudian saya
mencoba untuk mengenali mereka siapa tuh frater itu gimana kan gitu. Akhirnya muncul dalam hati saya untuk mengetahui kehidupan para frater. Tapi tunggu dulu, waktu itu Kenapa, saya Mas? masih pacaran juga. Ketika saya berpacaran ini kemudian memutuskan untuk menjadi seminaris, untuk menjadi calon imam ini, itu bukan sama sekali memberi harapan palsu ke cewek ya, enggak. Karena apa? Kami sudah sama-sama memutuskan yang terbaik. Lalu saya memutuskan untuk masuk ke seminaris. Tapi orang tuanya frater kan ada, ya meskipun orang Katolik sih kadang kakakku dulu mau masuk jadi frater juga karena mama nggak ngebolehin, sampai mamaku nangis-nangis nggak jadi akhirnya. Kalau orang tua itu kan yang sesama Katolik, apalagi kan orang tua frater ini berlainan, maksudnya kan beda agamanya dengan yang mau frater masuki. Terus tanggapannya orang tua, it's fine atau gimana? Kalau ngomong tentang ini ya, sebenarnya saya mendapat penolakan keras dari orang tua, terlebih dari ayah. Saya berasal dari keluarga yang memang tidak 1-2 orang saja anaknya, kami keluarga besar. Tetapi untuk menjadi imam sungguh-sungguh ditolak oleh keluarga. Nah, bapak saya sangat tidak menginginkan ketika saya masuk menjadi calon imam, karena mereka di sana tuh menginginkan anaknya tuh ada penerus lah. Ya pasti sih, iya pasti sih. Nah, kemudian memang saya merasakan tidak mudah. Penolakan dari orang tua, ayah terlebih, lalu juga ibu. Hampir semua saudara saya itu menolak karena tidak lazim. Karena saya berasal dari keluarga yang non Katolik, kemudian juga ayah saya ini bukan Kristen, dia kepercayaan setempat ya. Dari Sumba itu disebut dengan Marapu. Satu hal yang siapapun ya, mungkin juga teman-teman yang mau masuk seminari misalkan, kadang itu punya persoalan yang sama ya. Saya kira itu beberapa dari saya ngobrol dengan teman-teman OMK, mereka mengatakan yang sama. Aduh, saya tidak bisa masuk, frater. Ibu saya itu mengatakan tidak boleh, atau ayah saya itu tidak boleh. Gini teman-teman, dari pengalaman saya, kalau mereka menolak, ya kadang orang tua tuh punya cara pandang sendiri, dan tentu itu yang bagi mereka itu terbaik. Nggak ada orang tua yang mengatakan kamu nggak masuk ini tapi menjerumuskan ke yang jahat. Pasti nggak ada pasti sih. Yang baik kan. Nah sama halnya. Tapi gini, ketika kamu sudah berusia seperti ini, maka harus berani memutuskan untuk dirimu sendiri dan bertanggung jawab. Karena prinsipnya gini, apa yang menjadi pilihan saya saat ini, itu yang akan saya jalani nanti terusnya. Yang menjalani ini nanti saya, bukan orang tua saya. Benar. Karena masanya kan orang tua kan habis tuh. Benar sekali. Nah, maka ketika orang tua mengatakan gini, kamu nakal ya, sekarang enggak mau mengikuti nasihat orang tua lagi. Oh tunggu dulu, terlalu cepat itu. Saya bukan nakal, tapi pada tahap ini beri saya kepercayaan, beri saya kesempatan untuk berpikir secara dewasa tentang hidup saya. Nah, mungkin kamu juga bisa berpikir seperti itu teman-teman, kalau misalkan punya pengalaman yang sama dengan saya ketika saya mau masuk tadi seperti yang saya katakan mendapat tantangan, dan sungguh-sungguh mungkin tantangan yang kamu dapatkan itu masih kecil. Sejauh yang saya alami, saya sampai 3 tahun sudah menjadi frater, orang tua saya itu tidak pernah menghubungi karena yaitu mereka menolak, sungguh-sungguh menolak pilihan saya ini. Dan akhirnya puji Tuhan, sekarang orang tua saya sudah perlahan-lahan menerima. Dan saya kira ini ya Bunda Maria ikut mendoakan saya sehingga apa yang menjadi harapan saya itu tergabung. Tuh teman-teman, jadi kalau kalian emang punya kekuatan, ya ayo gitu loh. Bukannya kita melawan orang tua, tapi kita tanggung jawab lah. Apa dengan yang kita mau ambil, kita tanggung jawab, kita berilah. Mereka udah beri kepercayaan, ya kita kasih tanggung jawab, kan gitu ya Ter ya. Betul sekali. Nah terus kenapa frater kok milih CM atau kongregasi misi? Sebenarnya kan banyak gitu loh Ter, kayak ada ya banyak lah ordo-ordo yang lain gitu loh Ter. Tapi kenapa kayak frater? Oh enggak, aku CM. Karena dari CM ini saya melihat mereka memiliki semangat untuk pelayanan kepada orang miskin, lalu juga kaum muda gitu. Dan itu wah banget, dan saya tertarik. Selain mereka itu menjadi romo, menjadi bruder, tapi juga bisa mampu masuk ke semua
Jadi enggak kalau doa gitu enggak. Jadi kalau kami di CM ya sungguh-sungguh berdoa, ya sungguh-sungguh melayani. Jadi dua hal ini dan itu menjadi sesuatu yang membuat saya tertarik untuk masuk CM. Oke, jadi memang dari persoalan hati juga ya Ter ya, Iya. kalau memilih kongregasi Betul. itu. Oke, Ter kita main dulu ya. Siap. Check it out, teman-teman. Nah, kita main dulu ya Ter ya. Siap. Mainnya adalah tebak kata. Semua ini tokoh Alkitab Ter gitu. Tokoh Alkitab. Jadi nanti kan pakai kertas ini ya Ter ya. Oh nggak Oke. tahu ya ini tulisannya apa. Oke. Nanti kan ditaruh di atas kepala Ter. Hmm. Terus nanti Frater yang nebak, tapi aku yang ngasih clue. Jadi misal kayak siapa gitu, terus aku ngasih clue-nya. Misalkan siapa? Siapa ya? Misalnya harusnya jawabannya Hawa. Nanti aku bilang istrinya Adam gitu doang, Oh, gitu. gitu. Ya wes, oke. Jadi Frater nebak, cepet-cepetan ya Ter ya. Oke. Jadi habisnya Frater dulu yang nebak. Terus nanti Frater kasih clue ke aku yang nebak. Kita lihat ya. Semoga Siapa yang duluan menang? Aku atau Frater? Biar kamu aja lah. Oke, kita mulai ya Ter ya. Oke. Frater angkat dulu ya. 1, 2, 3, angkat Ter. Ishak. Ishak. Anaknya Abraham. Bukan. Eh, Istrinya Ishak. Ribka. Oke, udah. Kenapa pintar sekali? Gak kebetulan aja. Oke, tahu. aku ya Ter ya. Aku Ter, Frater. Gitu ya. Ya wes, oke. Alah pasti kamu tahu nih. Siapa? Aku sendiri ya lupa kok. Gimana sih Ter? Di perjanjian lama, Ah, terus ada di bab 5. Betul gak ya? Semoga betul ya. Bab 5. Terus Dalam bahasa Jawa itu keluarnya salah. Matu salah. Ih, benar, tepuk tangan dulu, keren. Iya dong, kan aku pintar. Ter, Frater Oke, lagi. Ini pasti kamu tahu ini. Siapa? Oh, tak boleh setia aja sekarang. Untuk ngepel, Kain. wih dia tahu. Kan aku pinter. Oke. Oke ya, Frater lo ya, Oke, Frater lo oke. ya. Ayo Ter. Anak pertama dari siapa ya ini anak pertamanya? Pokoknya anak terakhirnya jadi Raja Mesir akhirnya. Kakak pertamanya siapa? Jadi Raja Mesir. Iya, itu saudaranya. Kalau yang jadi Raja Mesir, Sekarang ini Yusuf, bukan anak pertamanya. anak pertamanya. Ayo siapa? Ayo. Benyamin. Bukan Benyamin, bukan anak Anak bungsu pertamanya. jadi ya, lupa aku. Benyamin Anak kan pertama. penggantinya. Raja Mesir. Ya, tapi dia kakaknya Raja Mesir yang pertama. Jadi anaknya Yusuf yang pertama. Kok anaknya Yusuf? Kakaknya Yusuf yang pertama tapi. Bukan Ruben kan? Ya Ruben. Iya, oke. Oke, aku ya Ter ya. Dia bukan santo dalam perjanjian baru. Masuk dalam 12. Malah pasti kamu tahu lah, kamu pembina Bia kok. Iya siapa Ter? Masuk dalam 12 Rasul Yesus. Tapi bukan santo. Oh, Yudas. Iyalah, wong kamu pembina Bia kok. Ayo Ter, Frater lagi. Ayo Ter. Seneng. Tarsis. Tarsis santo. Tarsisius. Oh, bukan. Ya, ganti, yo, maksudnya tambah lagi. Ikan. Hah? Ikan. Oh, Yunus. Oke. Terakhir aku berarti. Salah satu tokoh di perjanjian lama. Kalau nggak salah dia tuh pernah lari dan dia nggak mau untuk dipakai Tuhan. Sepertinya loh, saya Nggak salah, Frater. Kalau yang nggak mau dipakai Tuhan ya Yunus tadi, Ter. sebentar. Loh, enggak, sebentar. Dia Iya. pokoknya di perjanjian lama, Heeh. lalu dia juga menjadi salah satu nama di kitab perjanjian lama. Ya terus apa, Ter? Maksudnya kejadiannya dia ngalamin apa Sebentar, kek? lari ke gua. Lari ke gua. Kalau kamu gua tahu, Daniel di kandang singa, pam pam pam. betul. Ya udah, berarti aku yang Aku menang mau lihat tuh. yang terakhir. Oke, Iya. kali ini lah ya, anggap aja gamenya fair biar Frater nggak kelihatan kalah ya. Masa Frater kalah sama kakak Bia yang biasanya ngajar Bia, Oke, kan oke. malu gitu Iya, iya, ya. Oke. Tapi memang saya tidak kalah dengan cewek kok. Nggak kalah. Oh, kalau saya sih ambisius, Ter, orangnya harus menang. Oke. Oke, Ter, kita lanjut ya, Ter ya, Siap. buat pertanyaan-pertanyaan yang tadi, buat sharingnya tadi. Nah, kan Frater udah cerita nih, Frater masuk CM kenapa, terus halangan-halangannya Frater.
Terus yang kita mau tahu adalah kehidupan di seminari itu gimana sih, Ter? Maksudnya harus apa sih? Apakah frater itu tiap hari berdoa aja? Terus frater nggak boleh keluar-keluar? Kehidupan di seminari ya. Kamu mau taunya yang paling bagus apa yang biasa? Aku maunya paling bagus dan paling jelek. Gimana? Oke. Teman-teman, kalau orang nggak tahu tentang seminari itu mengatakan bahwa mereka tuh kerjanya atau hanya berdoa saja. Enggak, itu sama sekali keliru ya. Kalau berdoa pasti, tetapi kalau hanya itu pekerjaan juga bukan. Nah, apa saja yang kami lakukan di seminari itu ada ya, waktunya untuk rekreasi, ya kami main juga seperti saya katakan, saya main basket atau futsal, kami juga punya jadwal itu. Lalu ada waktunya saat kami juga belajar. Ya perlu dong, mahasiswa ya belajar. Ya pasti belajar saya sih. kira di luar juga ya belajar kan? Enggak sih, teman-temanku banyak mahasiswa nggak belajar. Oh gitu. Nah, kalau kami memang diberi waktu khusus untuk mengerjakan tugas-tugas. Itu selain itu, lalu ada waktu khusus untuk berdoa juga. Ya calon romo nggak doa terus ya apa ya? Kan gitu dong. Iya harus sih. Berdoa. Lalu selain kami berdoa, itu kami juga tadi pergi ke kampus. Ya, kuliah ya. Itu biasanya kami ke kampus jam 8. Maksudnya setengah 8 kami sudah keluar dari seminari ke kampus. Lalu pulang dari kampus kira-kira jam 12 dan setengah 1 sampai rumah kami makan siang. Setelah itu sekitar jam 1 kami tidur. Nah, setelah ini apa yang kami lakukan? Setelah tidur kami bangun, ya, layaknya seperti di rumah kami bangun ya juga kadang membantu orang tua ya, kalau kita membantu pasti orang tua. dong. Ini kami bangun untuk ya membersihkan lingkup seminari. Ya kan kita kan iman dan juga kebersihan. Jadi kalau kamu dulu mengatakan tuh dalam jiwa yang sehat ada iman yang kuat. Ini jadi itu harus seimbang. Kalau hanya iman tok kebersihan enggak, nanti kan kasihan lah fraternya sakit-sakit. Nah, ini maka kami bangun membersihkan lingkup kami sekitarnya. Setelah itu kadang kami mengisi dengan ada yang main musik. Kami juga ada bandnya ya, seminari ya. Ada band? Sekali-sekali kalau kamu mau main ke seminari boleh loh. Kamu nyanyi gitu boleh. Aduh. Aku yang gitarnya. Nggak mau deh. Ya itu di sana itu kegiatannya. Selain tadi, tadi ya kalau kami pergi itu memang wajib kami memberitahu. Oh wajib ya Dario. Kenapa kami wajib memberitahu? Sama seperti kalau kamu di rumah. Kalau kamu pergi misalkan ke pasar atau mau jalan-jalan, kamu kan pamit gini, Ma atau Pak, saya pergi main dulu ya gitu. Nah, kenapa kok harus ngomong gitu? Maksudnya kalau kita ada apa-apa di jalan, itu Romo atau komunitas kita tuh tahu. Ya, tentu kita tidak berharap nanti kamu ada sesuatu enggak. Tapi maksudnya itu kan kita memberitahu. Atau juga kalau ada orang yang cari, ada yang perlu dengan kita, mereka juga tuh tahu. Oh iya, si frater ini lagi pergi. Jadi itu apa namanya sebenarnya biasa sih. Ini sebenarnya apa yang kami lakukan ini itu nggak jauh berbeda kok dengan keluarga. Tapi frater pernah nakal kan di seminari, melakukan hal-hal nakal yang seharusnya nggak boleh, tapi frater lakukan. Ya kalau bilang pernah nakal, ya pernah lah. Kalau nggak nakal itu nanti dikira saya ini bukan manusia malah. Tapi ya, kalau di seminari pernah kan? Pernah. Ya kalau bilang nakal, nakal. Tapi apakah itu nanti kalau lihat ini, oh ini nih tingkatnya tuh harusnya nggak boleh, nggak tahu ya. Tapi kalau bilang pernah nakal, pernah. Ya nakalnya masih batas wajar lah ya istilahnya. Bukan nakal yang sampai gimana gitu kan. Dan pastinya kita juga nunggu kalau frater jadi Romo. Diteruskan jadi Romo. Kita doakan ya teman-teman supaya frater Martin itu nanti lurus terus jalannya menjadi Romo dan ditabiskan bersama teman-temannya yang lain. Siap. Ya menjalani hidup itu di seminari ataupun juga di luar memang kadang tidak mudah ya. Tidak semua itu berjalan lurus seperti yang kalian katakan tadi. Kadang itu memang ada saatnya enak, ada saatnya juga merasa tidak enak gitu. Nah tentu dengan ini tuh dengan harapan besar, tentu mohon doa dari teman-teman semua juga umat-umat ya sini ya, agar apa yang menjadi cita-cita ini bisa tercapai.
Amin. Karena tidak mudah itu, sekali lagi memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa dijalani, itu aja. Ya oleh karena itu, ya sekali lagi ya mohon doanya dari teman-teman dimanapun berada, lalu juga Bapak Ibu ya. Oke, kita masih doakan sih Ter. Dan terakhir nih Ter, kesan-pesannya Frater buat mungkin ngasih pesan buat teman-teman yang udah tertarik nih masuk seminari atau gimana gitu loh Ter. Gimana nih buat kesan-pesannya anak-anak muda gitu yang mulai ada lah dikit-dikit kan pasti dia mau masuk seminari atau gimana. Pilihan untuk menjadi romo atau kamu mau menjadi suster dan juga hidup berkeluarga, itu dua pilihan yang sama-sama baik, sama-sama suci. Hanya kamu berani enggak memilih salah satu. Maka teman-teman, kalau kamu merasa diri anak milenial yang suka dengan tantangan, nah jadi frater untuk jadi romo itu banyak tantangannya. Maka coba. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas semua yang sudah diberikan kepada saya, lalu juga atas dukungan, harapan dari Bapak Ibu, dan mohon doa dari Anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih ya Frater udah mau datang juga ke episode pertamaku nih Frater. Oh ya gitu. ya. Jadi untuk hari ini kita udah selesai ya teman-teman untuk berbincangnya dengan Frater Martin. Nah, makasih banyak ya Ter ya udah mau sama-sama bincang-bincang sama kita untuk mengetahui apa sih seminari itu gitu ya Ter ya. Dan aku minta tolong dulu Ter promoin acara KR Show aku. Cie, modus nih. Ya, oke. Halo teman-teman. Saya Frater Martin CN. Jangan lupa terus mengikuti YouTube teman-teman, yaitu KR Show, untuk mengikuti tayangan-tayangan menarik mereka. Oke, teman-teman, jangan lupa ya jadinya harus di like, subscribe ke Komsos KR, sama lihat acara aku terus ya. Oke, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dadah!